Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza jalaluhu fala tudrikuhul awham wa samma kamaluhu fala tuhita bihil afham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya membacakan kata mutiara kitab hikam yang ke-47. La tata'adda niyatu hamika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. Janganlah melewati niat himmahmu, cita-citamu menuju Allah, melewati ila ghairihi kepada selain Allah. Fal karimu, adapun Allah zat yang karim, yang maha pemurah, maha mulia, maha dermawan, maha murah hati, la tatakhattahul amalu, maka tidak bisa melewatinya angan-angan, ilusi, sangkaan, dan sebagainya. Tata'adda la tatajawaz. Arti dari kata la tata'adda inilah tatajawaz, tidak bisa melewati. Waniyatul himmati qasatu allati tatawajjahu bihi. Niat himmah itu maksudnya jadi qasaduha, tujuan himmah alladzi tatawajjahu bihi, yang dihadapkan kepada Allah. Wal himmah maksudnya di sini adalah kuwatul mumba'isah bitolabil maqsad, kekuatan tujuan yang bisa membangkitkan untuk mencari hal-hal yang dimaksud. Amal maksudnya ini kusudul qasidin, kusudul qasidin, tujuannya orang yang punya tujuan. Wa makna la tatakhattahu ay la tajawaz ila ghairihi. Maksud dari la tatakhattahu maksudnya adalah la tatajawaz ila ghairihi, jangan, tidak bisa melewati, la tatajawazu ila ghairihi, tidak bisa melewati kepada selain Allah. Di sini idza tata'allaqta himmataka ayyuhal murid bisyai'in turidu tahsiluhu faraddaha ilallahi wa tata'allaq wa la tata'allaq bisyai'in siwahu. Maksudnya ini, jika kita mempunyai himmah, kita para pejalan ke jalan Allah, maka jangan kita gantungkan keberhasilannya kepada selain Allah. Jika kita inginkan berhasil, jika ingin sukses, jangan gantungkan keberhasilannya kepada selain Allah, tetapi bergantunglah hanya kepada Allah. Li'annahu subhanahu karimun alad dawam wa ni'amuhu sakha'un ala ma'al layali wal ayam wal karimu la tatakhattahul amal. Karena Allah itu adalah zat yang maha mulia, maha pemurah, maha dermawan, maha murah hati selamanya. Beda dengan manusia, kadang kalau
kita berbuat baik kepadanya, itu dia baru bermurah hati. Tapi apabila kita sudah biasa berbuat kepadanya, tiba-tiba kita menyakiti hatinya, ngomong yang tidak baik atau kita berbuat yang menyalahi apa yang dimaui sehingga dia sakit hati, kemudian berubah, terus enggak murah hati lagi, malah marah-marah, enggak mau memberi. Itulah kita manusia. Tapi Allah, walaupun kita itu bertingkah yang tidak baik, banyak dosa, melanggar aturannya, tetapi Allah itu karimun alad dawam, tetap maha pemurah selamanya, maka kita gantungkan hanya kepadanya. Dan dia nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita itu adalah merupakan kemurahan. Dan kemurahannya tidak terbatas hari atau siang, tapi marral layali wal ayam. Di siang, di malam yang terlewatkan, nggak peduli. Tetap semuanya makhluknya dikasih nikmat, walaupun tidur, kasih nikmat, melek, dikasih nikmat. Yang durhaka ya dikasih nikmat. Yang taat ya dikasih nikmat, nggak peduli. Wal karimu la tatakhattahul amal. Jadi amal angan-angan tidak bisa melewati Allah. Wa huwa yuhibbu ayas'alu fayujibu as-su'al. Maksudnya jika kita arti segala sesuatu yang kita angan-angan kemudian terjadi, itu ya kejadiannya karena Allah lah yang mengabulkan. Allah yang bersifat karim, maha pemurah itu yuhibbu ayas'alaf, suka jika kita meminta, kemudian dia akan mengabulkan permintaan kita. Lah, pada bagian yang lalu kok kita mengatakan bahwasanya kalau orang meminta kepada Allah itu sama dengan merendahkan Allah. Karena Allah maha tahu kok malah kita minta. Nah, ini maksudnya gimana? Allah senang dimintai sekarang. Gitu, kemarin tidak. Maksudnya seperti ini. Jadi kita kalau minta kepada Allah, jangan kita kemudian mengarahkan Allah harus disuruh ngabulkan seperti Allah. Kita katakanlah kita pengennya punya uang 100.000. Ya Allah, aku pengen uang 100.000. Jadi Allah harus menuruti saya ngasih uang 100.000. Wah, jangan seperti itu. Jadi kita mohon kepada Allah, tapi pencapaian, pengabulan dari permohonannya itu jangan kita pastikan, biar Allah Ta'ala sendiri yang memastikan. Sebaiknya kita sambat wae. Sambat, senang disambati Allah itu. Waqad qalu fi tafsir ismi ta'ala al-karim. Nah, ini ada ulama mengatakan untuk menjelaskan namanya Allah al-karim itu walladzi idza su'ila a'ta wala yubali kam a'ta wala liman a'ta wa idza rafa'at hajatan illa ghairi la yarda wa idza jaffa afa wa idza ataba mastakso. Hadza min kamali karamihi wa tamami ihsanihi wa ni'ami fi dzalika. Maksudnya Allah Maha Pemurah di sini, yaitu wa huwa yuhibbu ayus'alu fa yujibu wa huwa alladzi idza su'ila a'ta, yaitu tatkala diminta pasti diberi. Beda dengan kita manusia, kadang orang meminta kita nggak suka sama orangnya ya nggak dikasih,
Kalau kita sama orangnya respect ya dikasih, gitu aja. Kalau Allah enggak, baik hambanya itu disukai atau tidak diridhoi, kalau tidak diridhoi tetap dikasih. Dan tidak peduli minta berapa dikasih. Beda kalau kita ngasih ya terbatas, anak kecil dikasih 10.000 mentok 1.000. Kalau orang dewasa ya beda lagi. Ya, lihat-lihat kalau kita. Allah tidak melihat-lihat pemberiannya kepada hambanya. Berapapun ya dikasih. Yang kita lihat di duniawi malah orang yang tidak taat kepada Allah, kaya raya, sing taat malah melarat, kadang seperti itu. Itu bukan sebetulnya itu nanti ada rahasia-rahasianya. Kenapa yang kasihnya malah kayak kemelaratan, yang tidak kok malah kaya. Nah, Allah dalam Al-Quran nyebut naturiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Nah, itu. Engkaulah manusia menginginkan keinaan hidupan dunia, tapi Allah menginginkan akhirat. Itu. Jadi ketika Allah menginginkan seseorang atau hambanya itu dekat kepadanya, maka dikasih ujian. Banyak Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Hadis juga ada, barang siapa yang cinta kepada Allah maka dikasih ujian. Maka asyadul bala an-nabiyyin fal amsal. Orang yang ujiannya lebih besar ya para mantan nabi, kemudian derajat di bawahnya, kemudian di bawahnya, di bawahnya. Sesuai kadar kedekatannya kepada Allah, maka ujiannya lebih besar jika dekat kepadanya. Aku mohon dekat kepada Allah malah dikasih bala. Bala itu ujian, itu menurunkan derajat itu tadi. Seperti kita juga kalau mau naik kelas 1 ke kelas 2 dikasih ujiannya kemudian naik kelas 2, kelas 3 ujiannya lebih sulit daripada kelas 1 dan begitu seterusnya. Sebetulnya ya masuk akal. Wala liman a'ta, tidak peduli Allah memberi kepada siapa. Kalau kita kan melihat-lihat memberi pada siapa. Wa idza rafa'at hajatan la yardo. Tapi Allah jika manusia minta kepada selainnya dia tidak ridho. Yang ia ridho ya hanya dia melaporkan kebutuhan kepada, lapor saja kita punya kebutuhan, punya problem, lapor saja kepada Allah. Allah lah yang akan memberi jalan keluarnya dan ngasih yang seperti apa. Jadi kita tidak usah memastikannya karena Allah Maha mengetahui. Wa idza jafa'a, tapi tatkala kita nggak mau mendekat kepadanya, nggak mau minta kepadanya, ya afa, dia tetap memaafkan. Wa idza ataba ma istakso, tatkala kita maido mencela, ya Allah itu ya apa katanya aku menuruti hambanya segala permintaannya, aku sudah minta ya mono ya mene. Mana buktinya? Mana adanya Allah? Ya. Ketika kita mencela Allah, menyalahkannya, istakso, Allah tidak menyelidiki kesalahannya, tetapi membalas kesalahan itu dengan satu kali saja. Di dalam hadis atau Al-Quran ya lupa apa. Hadis ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka akan dibalas 10 kali. Waman asa sayi'atan fala yujza illa mislaha wa hum la yudramun. Al-Quran ya. Barang siapa yang
melakukan kesalahan, melakukan dosa satu kali, maka Allah membalas hanya satu kali, tidak lebih. Jadi makanya ketika kita ada orang lain punya kesalahan kepada kita, ngeplak ndak sepok satu kali, maka kita balas jangan lebih dari satu kali, jangan lebih keras dari itu. Nah itu kalau lebih keras ya ada hitungannya tersendiri. Karena Allah bersifatan membalas kejelekan itu ya yang semisal. Tapi kalau kita berbuat baik dibalas 10 kali. Bahkan di tempat lain itu 27 kali. Di tempat lain lagi bighairi hisab. Allah membalas tanpa hitung, tanpa tak terbatas. Itu ketika kita mencela, menyalahkannya, enggak menyelidikinya, kesalahan kita yang rumit. Beda dengan manusia, asalnya berbuat baik sudah bertahun-tahun dengan tetangganya, salah sedikit saja dengan tetangganya, yang dilihat kesalahannya itu sampai aduh kesalahan sedikit saja diungkap-ungkap segini-gini. Begitu juga kadang kita sama istri, suami sama istri, punya kesalahan sedikit, udal-udal kesalahan yang lalu diomong. Itulah manusia beda dengan Allah. Allah adalah idza ataba mastakso, tatkala kita mencelanya, menyalainya, maka tidak meneliti sampai ke belakang, dimaafkan kita, yang dibalas hanya sesuai kesalahannya saja. Fahada min kamali karomihi wa tamam isanihi wa in'amihi. Ini adalah menunjukkan maha sempurnanya kemurahan Allah, kebaikannya. Dia yang bersifat pemberi nikmat itu maha sempurna. Ada nadam, kita tutup dengan nadam. Kamalullahi akmalu kullahu senin falillahil kamalu wala tumari wa hubbullahi asrafu kulla unsin fala tangsal takhalluqo bil wiqari wa dzikrullahi mashamu kulla jurhin wa anfa'u min zulalin lal walil uwari walau mawjuda illallahu haqon pada angkat ta'alluqo bil bisari kamallahi akmalu kulla husnin. Kesempurnaan Allah itu lebih sempurnanya dari setiap kebaikan. Falillahil kamalu wala mumari, dan sempurnaan itu hanya milik Allah, kita jangan mencelanya. Wa hubbullahi asrafu kulla ungsin, cinta Allah itu lebih mulia-mulianya kita punya ketenangan. Jadi kita tentram dengan seorang, damai dengan apapun, itu yang lebih damai, lebih mulia dari perdamaian itu adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, kesempurnaan dari kedamaian itu sendiri, ketentraman itu sendiri. Fala tangsal at-takhalluqo bil wiqari. Maka kita jangan lupa menuju Allah kita takhalluq, ya,
merasakan diri kita ini makhluk, kita ini yang dibuat, kita ini yang lemah, sebetulnya sudah diatur darinya. Maka kita menjadi makhluk ini tenanglah kepada Dia, bukan kepada selainnya. Wa dzikrullahi marhamu kulla jurhin. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu merupakan obat dari segala luka. Wa anfa'u min zulali lil wari. Dan lebih manfaat dari kesalahan-kesalahan kita yang terungkap. Kita punya kesalahan, kita ingat kepada Allah, itu lebih akan tertutup kesalahan-kesalahan kita, kesusahan-kesusahan kita di dunia ini. Dengan zikir kepada Allah akan hilang kesalahan-kesalahan itu. Wala maujuda illallah hakon, dan tidak ada yang maujud sebetulnya, senyata-nyatanya sebetulnya pada hakikatnya kecuali Allah. Fada angka at-ta'alluq bil bisyari, maka kita tinggalkanlah bergantung pada pembual, bergantung hanya kepada Allah. Demikian nazam kita sebagai akhir daripada kata mutiara ke-47. Nanti berlanjut tidak ketika kita mengetahui kemuliaan, kemahapemuran Allah, maka kita melaporkan segala sesuatu kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.